maka kita tidak ingin kehilangan perhiasan itu. Kita akan jaga betul, kita akan tunaikan dengan betul, jangan sampai ada yang berlubang dan lain sebagainya. Jamaah rahmatullah, ada satu amalan yang akan membuat hati kita menjadi subur. Amalan itu adalah yang pertama, istighfar. Istighfar yang kita ketahui dengan ucapan astaghfirullahaladzim itu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaannya adalah kita akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya sulitnya hidup kita itu gara-gara perbuatan kita sendiri. Sesungguhnya apapun yang menimpa kita, musibah itu gara-gara perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Di surat Asy-Syura Allah mengatakan, apapun yang menimpa engkau, musibah apapun, ya, maka itu perbuatan kalian penyebabnya. Maka siang hari ini kita pagi tadi sudah dapat masalah apa di keluarga. Mungkin ada yang anak kita sulit untuk diatur, atau ada masalah dengan istri, atau ada masalah dengan keuangan, hutang dan lain sebagainya, atau masalah di pekerjaan, kecelakaan dan sebagainya. Semuanya adalah buah daripada dosa-dosa kita yang dalam waktu dekat pernah kita lakukan atau yang dulu pernah kita lakukan. Jadi ketika kita beristighfar, itu kita menghapus peluang-peluang dibalasnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, astaghfirullahaladzim, saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Saya ini siapa, jamaah Allah? Kita mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah yang harus taat kepada Allah. Minta, ya, minta. Maka di dalam istighfar itu para ulama menyampaikan doa yang tidak zikir yang tidak sekedar zikir, tapi zikir yang plus doa. Zikir sekaligus minta atau tolab, itu istighfar. Kalau zikir biasanya subhanallah, tidak ada permintaan di situ. La ilaha illallah, tidak ada minta. Tapi kalau istighfar, saya minta ampun ya Allah. Ada dua amalan di situ. Yang pertama zikir, yang kedua doa. Begitu agungnya istighfar. Lalu yang kita minta adalah ampunan. Nah, jamaah rahmatullah, ampunan ini sesuatu yang sangat besar yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, itu menanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tidak berani berbicara. Yauma la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa berbicara sama sekali, enggak ada yang berani. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, minta sama Allah dimulai sidang. Saya enggak berani, masih ada kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Datang kepada Nabi Musa, saya juga tidak berani. Datang kepada Nabi yang lain, tidak berani. Akhirnya apa? Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW datang kepada Allah memberikan syafaat. Ya Allah, mulai sidang. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Karena beliau adalah maksum, diampuni kesalahannya dari awal sampai akhir. Jamaah rahmatullah, berikutnya keutamaan ampunan yang kita minta itu besar. Semua amal soleh yang istimewa itu balasannya adalah ampunan. Ramadan, ketika orang-orang berpuasa Ramadan, balasannya adalah ampunan. Man shoma ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang puasa Ramadan, balasannya ampunan. Salat malam, balasannya ampunan. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, balasannya adalah ampunan, kafarah, ya. Jadi semua perbuatan amal soleh besar-besar, istimewa-istimewa, itu balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita minta ini adalah sesuatu yang besar, jamaah.
Lalu kemudian jamaah rahmatullah, ketika misalkan ya kita ditunjukkan itu ada orang dongane mandi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita minta? Ketika kita ditunjukkan kepada seseorang, misalkan si fulan, kamu datang kepada dia, kalau kamu minta apapun kepada dia, pasti kamu terkabul. Apa yang akan kita minta? Tentu saja, satu bisa jadi saya minta dapat jodoh. Nah, biasanya kalau orang-orang dapat ke orang pintar, mintanya jodoh, mintanya rezeki, mintanya macam-macam. Tapi ini kejadian nyata. Rasulullah SAW menunjukkan kepada Umar, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, karena doanya tidak tertutup, pasti dikabulkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, yang diminta apa? Bukan jodoh, bukan rezeki yang lancar, bukan pendidikan yang selesai, tapi beliau minta ampunan. Wahai Uwais, tolong mintakan Allah mengampuni saya. Jadi jemaah rahmatullah, begitulah besarnya apa yang kita minta, ampunan dari Allah SWT. Dan terakhir, kenapa ampunan begitu penting bagi kita? Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan penuh keridhaan. Orang yang diridhoi itu enggak punya salah. Jadi orang kalau ketika seorang bos punya karyawan, dia ridho sama karyawannya, kalau karyawannya ini dalam mata dia enggak pernah salah, atau dia punya kesalahan, sudah kamu saya ampuni. Nah, hidupnya karyawan ini insya Allah lancar. Kalau di hadapan Allah kita tidak punya salah, di hadapan Allah sudah diampuni, radiyatan mardiyah, kita akan diberikan keridhaan. Fadkhuli fi jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi jamaah rahmatullah, surga itu dipenuhi isinya oleh orang-orang yang sudah diampuni. Orang yang paling bagus bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang terbaik adalah yang salah lalu meminta maaf. Jadi insya Allah di sini semuanya jamaah adalah jamaah yang suka beristighfar, meminta ampun kepada Allah, sehingga ketika di hari akhirat kesalahan semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahmatullah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Hati yang sering beristighfar, lisan yang sering beristighfar, hatinya akan subur. Hati yang subur tidak akan tumbuh penyakit-penyakit riya, tidak akan tumbuh sombong, tidak akan tumbuh sum'ah dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.